Oke guys, kali ini kita akan mengomentari beritanya, akan ngebahas tentang Bapak Prabowo yang memiliki rencana untuk menggratiskan kampus kedokteran. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendirikan kampus kedokteran yang dapat diakses seluruh anak Indonesia tanpa dipungut biaya sepeser pun. Digratiskan. Wacana sekolah kedokteran gratis disebut sebagai strategi jangka panjang memperkuat sistem kesehatan nasional. Pemerintah menilai mahalnya biaya pendidikan menjadi penghambat lahirnya dokter-dokter baru, terutama dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ya, jadi di kedokteran tuh nggak cuma orang-orang yang pintar saja, tapi harus memiliki uang untuk bisa belajar di kedokteran tadi. Itu yang menjadi masalah. Jadi orang-orang pintar tapi nggak memiliki uang itu mungkin yang awalnya bisa jadi dokter itu harus berganti profesi ke tempat lain. Nah, ini yang mengurangi potensi atau banyaknya dokter yang ada di Indonesia. Ya. Buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia, dalam waktu dekat kita akan buka kampus-kampus kedokteran. Dan di kampus kedokteran ini, dan rencana saya kampus-kampus kedokteran, kampus-kampus teknik dan yang sebagainya nanti dibuka untuk semua anak-anak Indonesia, dan mereka tidak boleh bayar, dibayar oleh negara. Jadi itu fungsi dari pemerintah tuh. Jadi uang pajak tuh bisa dialihkan tuh ya ke edukasi. Nah, ke edukasi nanti bisa ada timbal baliknya. Misalnya edukasi kan engineering atau jadi insinyur gitu, jadi kedokteran. Ketika lulusan-lulusan itu sudah lulus, itu akan membangun negeri kembali gitu. Jadi ini kayak bentuk investasi dari negara gitu kan. Soalnya di negara-negara luar gitu ya, mungkin di Eropa itu sudah menerapkan hal seperti ini. Jadi mungkin pendidikannya gratis, kesehatannya gratis dari uang pajak para para penduduknya. Ya, di Indonesia mungkin gara-gara banyak korupsi, masih banyak pembangunan, terus masih banyak belum efisien dalam penggunaan dananya, sehingga uang pajak kita itu belum maksimal untuk dikembalikan kepada masyarakat sendiri. Nah, kalau yang benar tuh harusnya semua yang kita inginkan, yang kita butuhkan itu bisa dipenuhi oleh negara gitu ya, dari misalnya dari masalah pendidikan, kesehatan dan sebagainya gitu, dari keseluruhan lah dari hidup kita. Jadi kita lebih sejahtera dalam menjalani hidup kita. Itu fungsi dari pemerintah, mengalokasikan dana dengan tepat. Ya. Setiap tahunnya di Indonesia hanya menghasilkan sekitar 9.000 dokter. Artinya masih ada perbedaan yang begitu besar untuk memenuhi kebutuhan dokter di Indonesia yang masih kurang sekitar 140.000 orang. Pemerintah berencana membangun 10 universitas khusus pendidikan kedokteran berstandar internasional. Rencananya kampus ya, jadi mungkin 9.000 tuh banyak, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan populasi yang ada di Indonesia sampai ratusan juta, itu mungkin tidak mencukupi gitu, apalagi untuk daerah-daerah yang terpelosok dan sangat membutuhkan dokter ini gitu. Mungkin dokter terpusat tapi hanya di kota-kota. Bagaimana ya keadaan dengan yang di desa ataupun daerah-daerah yang terpencil itu yang sangat membutuhkan ya, supaya dokter tuh bisa merata gitu kan. Itu tujuan dari banyaknya dokter ya. Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Salah satu dekan Fakultas Kedokteran menilai kebijakan ini berpotensi membuka akses lebih adil. Namun, tanpa skema pendanaan yang jelas dan berkelanjutan, kualitas pendidikan dokter bisa terancam. Iya, ya. Jadi untuk wacana sekolah gratis ini, kedepannya kuncinya ya adalah pendanaan. Karena besar sekali untuk biaya sekolah kedokteran. Sarana prasarana rumah sakit, dosen, itu kuncinya di situ. Dan ini harus berkesinambungan sehingga kebijakan itu harus mungkin didukung dengan peraturan-peraturan yang untuk jangka panjang. Dengan adanya pendidikan fakultas kedokteran gratis ini akan menambah jumlah dokter dan juga memberi kesempatan yang lebih luas untuk pelajar-pelajar yang menonjol dalam akademiknya, tetapi kurang mampu dari ekonomi lebah untuk menjadi mahasiswa kedokteran atau untuk masuk kuliah kedokteran.
Ya, jadi itu yang jadi pertanyaan tuh bagaimana nih kebijakan ini nih bisa berdampak dalam jangka panjang. Jadi boleh nih kita punya ide gitu untuk mendirikan misalnya sekolah kedokteran yang gratis, yang nggak usah bayar. Tapi bagaimana proses pelaksanaannya? Jangan sampai kita di awal gratis tapi ujung-ujungnya nanti ada pembayaran tambahan dan sebagainya. Ya, dan ini nih adalah proses jangka panjang. Ya, kebijakan seperti ini nggak bisa setahun 2 tahun kita langsung mendapatkan hasil dari kebijakan ini. Ya mungkin nunggu 4 tahun yang awal kan belajar tuh kadang kedokteran, ditambah magangnya mungkin 7 tahun ya minimal, itu baru bisa lulus. Nanti setelah lulus itu juga belum mendapatkan karya ataupun prestasi dari apa yang sudah dipelajari. Jadi butuh praktek lagi ke depannya. Ya, mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan baru kita bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan seperti ini ya. Jadi benar-benar jangka panjang dan bentuknya investasi. Nah, kalau misalnya udah jangka panjang berarti kepemimpinan di berikutnya gitu ya. Mungkin kan sekarang Prabowo nih yang pilih. Kalau misalnya tahun depan itu bukan Prabowo, harus melanjutkan gitu supaya nggak berhenti di tengah jalan. Ya jadi kita belum mendapatkan hasilnya tapi sudah dihentikan sehingga kita udah investasinya itu bakal hilang. Ya jadi kebijakan itu harus dilaksanakan dalam jangka panjang. Jadi nggak selesai di sekarang tapi dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya. Itu yang diharapkan ke depannya karena ini jangka panjang nih gitu kan. Sejumlah mahasiswa kedokteran berharap sekolah gratis bagi dokter tidak mengendurkan standar seleksi. Pemerataan penempatan dokter juga dinilai penting agar daerah terpencil tak kekurangan tenaga kesehatan. Itu dia. Menurut saya oke kalau selama asal alasannya itu untuk pemerataan dokter terutama untuk di daerah terpencil. Tapi mungkin kalau untuk seleksinya bisa diperketat aja kali ya. Takutnya kan kalau dibikin gratis orang-orang kayak oke jadi lebih antusias, tapi takutnya seleksinya jadi nggak ketat gitu. Supaya kualitasnya nanti lulusannya juga tetap bagus gitu. Menurut saya bisa banget jadi solusi karena sebelumnya kan mungkin kita adanya tuh beasiswa ya, bukan gratis gitu. Dari beasiswa sendiri saja saya termasuk yang dapat beasiswa dan itu saya merasa sangat terbantu. Apalagi kalau misalnya ada program gratis seperti ini itu akan sangat bagus. Cuman dengan catatan menurut saya sih tetap harus ada seleksinya ya agar tetap dokter-dokter atau dokter gigi yang menjadi lulusan di Indonesia ini tidak asal pilih gitu, jadi tetap harus ada seleksinya bagi orang-orang yang memang rajin dan mau belajar tapi mungkin terbatas di keuangannya gitu. Cuman di bidang kesehatan menurut saya fokusnya atau titik beratnya mungkin ke distribusi tenaga kesehatannya supaya begitu lulus nanti mau kemana gitu. Karena untuk pelayanan kesehatan yang mungkin di pelosok-pelosok yang belum ke cover itu banyak, sedangkan sekarang masih terpusat di kota-kota besar seperti itu. Apalagi di daerah terpencil itu belum banyak dokter gigi gitu, karena emang fasilitas yang kurang itu emang diperlukan untuk program pemerataan dokter seperti itu. Tapi juga harus diperhatikan juga persyaratannya, kayak nggak semua orang bisa asal dapat kesempatan untuk sekolah gratis sebagai dokter. Jadi proses seleksi itu sangat penting. Jadi mungkin di proses seleksinya itu dipilih orang-orang yang benar-benar berkualitas. Jangan sampai yang kurang ataupun pakai orang dalam itu bisa masuk. Ya, jadi jangan sampai dikotori oleh sesuatu yang mirip dengan korupsi. Ya, jadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mungkin tidak pandai itu bisa masuk ke sana. Jadi benar-benar harus berkualitas nih SDM-nya yang masuk ke kedokteran yang sudah digratiskan, karena itu kan uang pajak kita dan mereka juga mungkin harus dapat persyaratan tambahan seperti harus misalnya mengabdi gitu ya ke negara. Jadi kayak bentuknya udah kayak apa ya, kayak tentara lah. Kalau tentara kan ada pengabdiannya, ada polisi juga sama gitu kan. Nah itu juga bisa dikirimkan kan nanti untuk tenaga medis tambahan di daerah-daerah yang sangat membutuhkan gitu. Kalau di kota kan sudah banyak nih ya, udah kelebihan mungkin. Nah, yang di pelosok-pelosok ini yang mungkin kekurangan, yang masih membutuhkan, itulah yang harus segera ditangani gitu. Jangan sampai mereka yang membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan medis yang mereka perlukan. Pengamat kebijakan publik mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema pembangunan kampus kedokteran dengan matang. Seperti cukup atau tidaknya anggaran negara, hingga kemana para dokter akan mengabdi setelah lulus perkuliahan. Perencanaan detail dan matang jadi penting untuk memastikan program sekolah dokter tepat sasaran. Pemerintah juga harus mempertimbangkan
biaya pendidikannya ya, yang itu ratusan juta sampai miliaran per mahasiswa ya. Kalau kita bicara 5 sampai 6 tahun pendidikan ya, itu juga tergantung universitasnya seperti apa, kemudian biaya operasionalnya, gaji dosen, fasilitas lab, biaya penunjang, praktek dan sebagainya. Macam-macam Ini kan biayanya. budget yang tidak kecil, dan tentu ini bagian dari kebijakan yang harus dipersiapkan secara matang, terutama kalau kita akan membandingkan ya beban anggaran lain ya. Jadi makin besar tuh beban anggaran dari pemerintahnya. Udah kemarin kan ada program MBG, makan bergizi gratis, itu kan anggaran yang besar sekali ya, sampai triliunan gitu untuk membiayai makan siang lah dari anak-anak yang membutuhkan ataupun ibu hamil lah yang membutuhkan nutrisi tambahan tadi. Itu ditambah sekarang mungkin sekolah gratis gitu ya untuk kedokteran dulu nih. Mungkin nanti yang insinyur dan sebagainya ya, engineering itu masih dalam proses juga. Jadi sedikit demi sedikit sudah ada gitu. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang berarti benar-benar Indonesia itu sebenarnya kaya gitu ya negaranya. Gitu. Kita udah nyumbang banyak dari pajak gitu. Itu sebenarnya bisa dikembalikan ke masyarakat juga. Ya, dari masalah tadi kan MBG sudah ada, sekarang udah mulai ada rencana penggratisan pendidikan yang di kedokteran, dan mungkin nanti akan menyebar lagi ke insinyur ataupun yang engineering ya, bagian yang teknik lah, yang bisa perbaiki kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Jadi kalau pajak itu digunakan secara benar, itu bisa mensejahterakan dan memudahkan rakyatnya untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Sekolah kedokteran gratis membuka harapan baru bagi pemerataan tenaga kesehatan. Dengan perencanaan matang dan komitmen berkelanjutan, kebijakan ini berpeluang menjadi fondasi kuat bagi masa depan sistem kesehatan di Indonesia. Oke, jadi mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang Bapak Prabowo yang ingin ya menggratiskan sekolah kedokteran. Nah, mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.